Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Intan Triuniarti SPD. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali di pertemuan ke-8. Masih ingat dengan materi yang sebelumnya, yaitu mempelajari perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari bagian C, perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Untuk selanjutnya, Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu merancang produk teknologi transportasi dan logistik. Yang kedua, peserta didik mampu memproduksi produk teknologi transportasi dan logistik. Baiklah siswa-siswi semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bagaimana sih cara merancang produk teknologi transportasi dan logistik? Mari kita simak penjelasan berikut. Untuk memulai proses perancangan, ada beberapa faktor dasar yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah faktor material yang akan kita gunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah faktor teknik pembuatan dari produknya. Kemudian yang ketiga adalah faktor nilai estetis atau nilai keindahan. Faktor yang keempat adalah faktor ekonomis atau harga jual. Yang kelima, faktor pengguna produk. Dan yang terakhir adalah faktor fungsi dari produk yang akan kita hasilkan. Nah, keenam faktor ini sangat penting diperhatikan dalam proses perancangan produk. Selanjutnya adalah perancangan produk teknologi transportasi dan logistik. Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui dalam proses perancangan produk teknologi transportasi dan logistik ini. Yang pertama tahapannya adalah tahapan identifikasi masalah. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesulitan atau masalah ketika memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya, sebuah usaha catering harus membawa 100 piring makan dan 100 pasang sendok untuk sebuah pesta kebun yang lokasinya sulit diakses. Maka identifikasi masalah yang dapat kita tarik dari ilustrasi tersebut adalah bagaimana cara kita agar piring dan sendok dapat dibawa dengan aman sampai ke lokasi yang memang sulit untuk diakses tersebut. Kemudian tahapan yang kedua dalam perancangan produk teknologi transportasi dan logistik ini adalah mencari solusi. Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam mencari solusi ini. Salah satunya adalah dengan brainstorming atau curah pendapat, merupakan suatu metode dalam penyelesaian masalah melalui diskusi dengan anggota kelompok. Dalam proses pencarian ide tersebut, maka akan banyak menghasilkan ide-ide yang akan beragam. Nah, ide-ide yang beragam tersebut haruslah meliputi bentuk dari produk yang akan kita hasilkan, kemudian ukurannya seperti apa, kemudian sumber tenaga kendali, dan sistem mekanik yang akan digunakan. Namun, yang tidak kalah penting dari mencari solusi ini adalah setiap ide-ide yang masuk itu atau yang keluar haruslah dibuat ke dalam bentuk sketsa. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan berbagai macam pertimbangan. Setidaknya ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Pertimbangan yang kedua adalah apakah bahan atau tekniknya sudah tepat untuk mewujudkan produk tersebut. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah apakah memungkinkan untuk diproduksi. Dan yang terakhir pertimbangannya adalah bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai agar mudah digunakan. Tentu pertimbangan-pertimbangan ini akan lebih banyak jika barang atau produk yang kita hasilkan itu tergolong pada produk yang lebih rumit. Kemudian yang keempat, tahapannya adalah membuat model produk. Nah, bentuk model produk ini adalah bentuk tiruan yang dibuat menyerupai produk akhir yang diinginkan. Nah, bentuk tiruan ini materialnya bisa
material yang sebenarnya atau bukan material yang sebenarnya. Dan yang terakhir, tahapannya adalah penentuan desain akhir. Nah, desain akhir yang dipilih merupakan hasil rancangan terbaik setelah dilakukan perbaikan-perbaikan melalui diskusi-diskusi yang telah dilakukan oleh anggota kelompok. Nah, itu adalah 5 tahapan dalam proses perancangan produk teknologi transportasi dan logistik ini. Ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan dalam proses produksi. Yang pertama adalah pembahanan. Pembahanan ini merupakan mempersiapkan bahan atau material yang akan dibentuk. Kemudian yang kedua adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini tergantung dari bahan yang akan digunakan. Jika kita menggunakan kayu, maka tahap pembentukannya adalah dengan memotong kayu atau memahat kayu tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga adalah perakitan. Perakitan berupa menggabungkan bagian-bagian dari sebuah produk tersebut atau produk-produk yang telah kita potong-potong atau kita pahat. Kemudian yang terakhir adalah tahap finishing, berupa penghalusan atau pelapisan permukaan agar lebih indah dan rapi. Nah, itu setidaknya 4 tahapan yang dapat kita lakukan dalam proses produksi produk teknologi transportasi dan logistik ini. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Merupakan upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja yang bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan selama proses produksi. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja ini meliputi alat dan sikap. Adapun alat-alat yang digunakan dalam K3 adalah kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Kemudian sikap adalah sikap yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Selama proses produksi, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang wajib dilakukan dan merupakan hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan para pekerja. Baiklah siswa-siswi yang berbahagia, itulah yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.